الفاتحة لنا جل الله يتقبل منا سائر القراءة لهذا المولد النبي الشريف، وعلى أن الله يجعلها سببا في تقوية الارتباط فيما بيننا وبينه وبين حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل، وعلى أن الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكنا بها قلبا وجسما وروحا. وعلى هذه النية وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال. وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الكرم والجلالة، وصلى الله وسلم على منقذنا من الضلالة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، من ختم الله به الرسالة، وعلى آله وصحبه والسلالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومتعنا بطول حياته في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من علمه وعمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, mimma yalhaqul mu'mina, termasuk daripada yang akan menyusul orang mukmin, min ilmihi, daripada ilmunya, wa amalihi, dan amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi, setelah wafatnya, adalah ilman, ilmu, allamahu, yang ia ajarkan, wa nasyarahu, dan ia sebarkan. Itu adalah termasuk daripada amal-amalnya yang kelak akan menyusulnya sampai ia meninggal dunia, terus mengalir. Apa? Ilmu yang ia ajarkan kepada orang lain dan ia sebarkan untuk orang banyak, sehingga ketika dia sudah meninggal dunia, sholat sudah tidak bisa dilakukan, puasa sudah tidak bisa dikerjakan, sedekah dan lainnya sudah tidak bisa lagi dikerjakan. Maka amal dan ilmu yang ia sebarluaskan selama ia masih hidup itu akan terus mengalir pahalanya di kuburnya. Ini termasuk daripada fadilat
dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya tentunya orang yang mengajarkan ilmu itu dia sudah mumpuni, sudah punya pengetahuan yang cukup untuknya dan untuk orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal anak Adam, yakni manusia, inqata'a 'amaluhu, putus amalnya, sudah tidak bisa lagi dia beramal karena dia sudah meninggal dunia, putus amalnya. Illa min thalath, kecuali dari 3 macam, ini tidak akan putus. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sewaktu hidup dia membangun masjid, dan masjid itu terus ada sampai dia wafat, maka selama masjid itu tetap dimakmurkan dengan sholat, dia yang membangunnya itu terus mendapatkan pahala di kuburnya setelah dia wafat. Atau dia membangunkan WC umum untuk muslimin muslimat, maka selama orang muslim dan muslimat memanfaatkan toilet tersebut, maka sampai dia meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Atau dia membangunkan jembatan untuk lalu lalang umat muslimin sehingga mempermudah mereka dalam memenuhi aktivitas dan keperluan mereka, maka orang yang membangunkan jembatan tersebut sampai meninggal dunia tetap terus mendapatkan pahalanya selagi jembatan itu masih bermanfaat bagi umat muslimin. Ini sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatannya, maksudnya ilmunya ini bermanfaat untuk orang banyak. Guru mengaji mulai dari Iqra sampai Al-Quran, banyak mengeluarkan dan mengkader murid-murid yang bisa membaca Al-Quran, maka beliau ketika meninggal dunia akan terus mengalir pahalanya. Murid-murid yang tadinya tidak mengerti huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran, maka selama mereka bisa mengaji dan membaca Al-Quran, apalagi nanti mereka ini akan meneruskan kiprahnya, mengajari generasi-generasi selanjutnya, maka dia itu ketika meninggal dunia akan terus mendapatkan pahalanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Ketika dia hidup, dia menikah dan memiliki anak keturunan yang salihin salihat, sehingga anak yang soleh itu tidak pernah lupa untuk berdoa kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia tadi akan mendapat manfaat doa daripada anaknya yang soleh itu. Jadi kalau kita ingin menjadi anak yang soleh seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka jangan lupa untuk mendoakan ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ya, sebenarnya mendoakan keduanya itu jangan menunggu setelah wafat. Dari sekarang pun selagi keduanya masih hidup tetap kita doakan. Didoakan untuk panjang umur, didoakan agar berkah, didoakan agar dijauhkan daripada penyakit, didoakan agar selalu diberi taufik untuk berbuat taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini dipanjatkan kepada Allah ketika mereka masih hidup. Sampai mereka sudah meninggal dunia pun terus kita doakan agar di alam barzakh,
di alam kubur senantiasa selalu dicurahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan ridhonya, dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Begitulah seterusnya. Tiga macam ini tidak akan pernah putus kepada Bani Adam yang sudah meninggal tadi. Lalu kemudian sebahagian ulama ahli tahqiq yang mendalami ilmu mengomentari hadis tersebut. Apa kata beliau? Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebahagian ulama yang ahli tahqiq yang betul-betul mendalami ilmu. Apa kata beliau? Idza ta'ammaltal haditsal mazkura, apabila engkau merenungkan hadis tersebut, wajadta, engkau akan mendapati ma'aniyahus salasata, makna-maknanya yang tiga itu, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ada anak soleh yang mendoakannya. Tiga makna itu akan kamu dapati maujudatan, ada fi muallimil ilmi, pada seorang guru yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau ingin mendapatkan tiga fadilat ini sekaligus, jadilah seorang muallim, jadilah seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kamu akan mendapatkan tiga-tiganya sekaligus. Walaupun kita tidak bersedekah jariah berupa materi, uang, benda, walaupun dia tidak memiliki anak keturunan, tapi ada orang lain yang mendoakannya, dan tentunya dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita berhasil untuk mendapatkan ilmu lalu mengajarkannya, maka kita akan mendapatkan tiga hal ini sekaligus. Apa itu? Ammas sadaqatu, adapun sedekah, fa iqra'uhu iyyahu wa ifadatuhu, maka sedekah itu adalah iqra'uhu, membacakannya sang guru ini, iyahu, akan dia ilmu, wa ifadatuhu, dan memberikan faidahnya ilmu kepada orang lain. Ini namanya juga sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah jariah tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, harta benda, walaupun berupa ilmu. Ada orang baca Al-Fatihah salah, kita kasih tahu, maaf Pak, yang benar tuh begini, kalau pian bacanya begitu artinya nanti beda. Atau ketika melihat ada orang berwudu dan keliru dalam wudunya, kita kasih tahu, maaf Mas, wudu yang benar tuh begini-begini. Wajah itu harus merata sampai semua batasannya, jangan sampai tidak tersentuh air. Tahu nggak Pak atau Mas batasan wajah itu? Dari sejak mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, itu panjangnya, lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri, itu semua harus basah Pak. Kalau tangan dari ujung jari sampai siku dan lebihkan sedikit, terus diajari, sehingga orang yang tidak tahu tadi jadi tahu, maka dia akan terus mengamalkannya. Nanti dia beristri, punya anak, diajarkannya lagi kepada anaknya. Orang ini telah melakukan sedekah jariah, telah melakukan sedekah jariah dengan ilmunya. Fa'iqra'uhu iyyahu wa ifadatuhu, yaitu dengan membacakannya orang alim tadi, iyyahu, kepadanya ilmu tadi yang dimilikinya, wa ifadatuhu, dan memberikan faidahnya, faidah ilmu kepada siapa? Ya kepada orang lain, itu sedekah. Lalu kemudian beliau jelaskan tentang perbandingannya. Ala tara ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu memperhatikan
kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil musalli wahdahu, pada orang yang sedang sholat sendirian. Apa kata Nabi di saat melihat ada sahabat sholat sendirian? Man yatasaddaqu ala hadza, kata Nabi, siapa yang akan bersedekah untuk orang ini? Ai bis salati ma'ahu litahsula lahu fadilatul jamaah. Maksud bersedekah kepadanya yaitu dengan ikut sholat bersamanya agar orang ini mendapatkan fadilat sholat berjamaah. Nah, di sini Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu tidak harus dengan duit, tidak harus dengan harta benda, dengan amal kebaikan juga bisa. Makanya ketika Nabi mengatakan kepada sahabat yang sholat sendirian tadi, beliau memanggil sahabat yang lain, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Maksudnya sholat berjamaah bersamanya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa membantu orang dalam melakukan kebaikan sehingga pahala orang itu bertambah juga dinilai sedekah. Wa muallimul ilmi, dan seorang guru yang mengajarkan ilmu, yuhassilu lit-talibi fadilatal ilmi, dia akan menghasilkan atau memperhasilkan, maksudnya akan menyalurkan kepada talib, orang yang menuntut ilmu itu, fadilatal ilmi, keutamaan ilmu, sehingga orang yang menuntut ilmu tadi mendapatkan keutamaan ilmu berkat diajari oleh si guru ini. Allati hiya afdalu min salatin fi jama'atin, yang mana fadilat keutamaan menuntut ilmu ini jauh lebih afdal daripada sholat berjamaah. Kalau tadi sholat berjamaah saja dianggap sedekah oleh Nabi, kenapa ilmu yang diajarkan kepada orang tidak dianggap sedekah? Kan sama saja. Berarti orang alim mendapatkan sedekah jariah walaupun tidak dengan uang atau harta benda, tapi ia bisa menyalurkan sedekah jariah itu dengan ilmu yang dimilikinya. Itu satu. Wa yanalu biha syarafat dunya wal akhirah, dan tentunya talibul ilmi tadi, murid yang menuntut ilmu tadi, berkat diajari oleh si guru, dia akan memperoleh biha dengannya, yakni fadilat ilmu, syarafat dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat. Berkat siapa? Berkat si guru yang mengajarinya tadi. Jadi sedekahnya adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Ada nggak kira-kira yang melebihi kemuliaan dunia dan akhirat? Hah? Kemuliaan dunia dan akhirat lebih daripada uang yang kamu miliki, lebih berharga daripada harta benda yang kamu punya. Nah, ini diberikan oleh sang guru kepada muridnya. Apakah itu bukan sedekah jariah? Syarafat dunia wal akhirah, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini lebih daripada uangmu, lebih daripada harta bendamu. Disedekahkan oleh guru kepada muridnya. Sedekah jariah. Itu satu. Wa ammal ilmul muntafa'u bihi fadhahirun, dan adapun ilmu yang didapat diambil manfaatnya fadhahirun, maka itu sudah jelas, tidak usah dibahas. Kenapa? Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan oleh si guru tadi lalu diamalkan para murid-muridnya, yaitu sudah tidak usah dibahas, fadhahirun, maka itu sudah jelas. Ya annahu, karena sesungguhnya si muallim, si guru tadi, kana sababan li isali dzalikal ilmi, adalah penyebab yang menyampaikan ilmu itu ila kulli man intafa'a bih, kepada setiap orang yang mengambil kemanfaatan dengannya. Jelas itu sudah. Lantas doa yang tadi disebut di dalam hadis anak soleh yang mendoakannya. Kalau muallim, kalau guru, siapa yang mendoakannya? Wa ammad du'a'u, dan adapun doa as-salihu yang baik, lahu baginya, bagi guru yang mengajarkan ilmu tadi,
fal mu'tadul mustaqra'u ala alsinati ahli ilmi wal hadis, maka yang biasa dibaca melalui lidah-lidah ahli ilmi, yakni para ulama, wal hadis, yakni para muhaddisin. Biasanya yang selalu dibaca di lidah-lidah para ahli ilmu dan ahli hadis, qatibatan seluruhnya, minad du'ai, ada daripada doa-doa, lima syaikhihim wa a'immatihim, kepada guru-guru mereka dan imam-imam mereka. Kan begitu biasanya ya ahlul ilmi ketika menyebutkan waqala Syafi'i rahimahullahu, dan Imam Syafi'i berkata semoga Allah merahmatinya, tuh dapat doa ya. Atau kadangkala ahli hadis mereka mengatakan warawal Bukhari radhiyallahu anhu, Imam Bukhari meriwayatkan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah ini doa, dan ini hanya khusus untuk para ulama saja. Coba orang bukan ulama nggak dapat seperti itu. Nah, kalau bukan ulama nggak dapat. Waqala Anang radhiyallahu anhu, nggak ada yang bilang kayak gitu. Iya. Kecuali Anangnya tadi orang alim bisa dapat rahimahullah radhiyallahu anhu. Nah itu. Jadi ulama walaupun tidak punya anak masih ada yang mendoakan. Kalau kita yang bukan ulama nggak punya anak, siapa yang mendoakan? Punya anak aja kadang nggak ada yang doakan. Anaknya nggak ada yang solehnya, kasihan. Iya, apalagi nggak punya anak sama sekali. Makanya berusahalah jadi orang yang bermanfaat untuk bisa menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, biar kamu ketika meninggal dunia nanti akan didoakan oleh mereka. Jadi begitu yang biasa dilakukan oleh ahlul ilmi dan ahlul hadis, qatibatan seluruhnya, ketika menyebutkan nama guru-guru mereka dan imam-imam mereka selalu diakhiri dengan radhiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu, nawwarallahu dharihahu. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah ta'ala mensucikan sirnya, semoga Allah menerangi pusaranya. Itu kan doa-doanya enak didoakan. Dan alhamdulillah kebiasaan kita memang begitu ya. Walaupun orang awam kadang ada kalimat almarhumnya kita ini. Nah ini istimewanya kita ya. Almarhum itu doa itu, almarhum itu kalau mau tahu. Tahu lah pian, almarhum anu itu dulu. Nah ini doa itu. Almarhum itu, tahu arti almarhum enggak? Almarhum itu isim maf'ul dari rohima. Rohima itu kan artinya merahmati. Rahima yarhamu rahmatan wa marhaman fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Nah, almarhum bukan almahrum, bukan. Kalau mahrum lain lagi. Kalau mahrum terhalang dari rahmat. Tapi kalau marhum yang dirahmati. Jadi doa itu, Masya Allah, almarhum si anu kan orangnya baik. Nah, kan ada almarhumnya, didoakan. Jangan arwah, apa arwah-arwah? Arwah si anu kan apa arwah-arwah? Almarhum, jangan pakai arwah lagi. Umaikam arwah si anu, wah ngeri banget kalimat arwah itu. Ingat film horor aja ini arwah. Almarhum gitu ya. Almarhum si anti kamu orangnya baik. Nah kan doa itu almarhum yang dirahmati. Oh iyalah, almarhumah si fulanah. Nah bebinian tuh berarti ya, almarhumah yang dirahmati si aluh tuh nama Masya Allah orangnya dermawan benar. Kalau bola wadah itu pasti mantari. Misalnya kan, ini almarhumah, jangan arwah lagi. Arwah si anu, wah arwah kayak arwah gentayangan aja. Almarhum biasakan, almarhumah biasakan. Dan ingat, itu hanya untuk orang muslim saja. Kalau orang kafir jangan pakai almarhum. Maikam almarhum Michael Jackson. Mas almarhum. Jangan, almarhum buat orang Islam saja, almarhumah untuk orang Islam saja. Itulah ajaran kita. Ini kan ranahnya ranah agama.
Kali aja ada orang non muslim mendengar tersinggung, loh kami yang non muslim nggak boleh didoa. Loh ini kan masalah doa ini sudah masalah ranah agama, keyakinan masing-masing, jangan ikut campur dengan orang Islam. Kamu kan punya doa sendiri, ya doa saja kamu sendiri, nggak boleh diintervensi, diikut campuri, karena ini ranah agama sudah. Jadi jangan ada lagi tersinggung, ini menyalahi Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, orang kita ada lana a'maluna walakum a'malukum, kita punya lakum dinukum waliyadin dalam urusan agama. Kalau Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap sama, itu dalam urusan sosial. Nggak apa-apa kalau dalam urusan sosial, kan kita itu hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Kalau berbangsa bernegara oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau beragama, lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Jangan tersinggung. Masa orang non muslim nggak boleh almarhum? Iya kan ente. Kalau mau almarhum, ayo sini masuk Islam. Saya bimbing baca 2 kalimat syahadat. Nanti kalau kamu meninggal, kami bilang almarhum nanti. Ya enggak lah. Kalau enggak mau ya sudah. Jangan minta bilang almarhum, arwah aja. Iya arwah minta. Almarhum, almarhumah itu doa juga. Subhanallah ya. Tapi kalau orang alim, guru, imam, syekh, muhaddits, faqih, lain lagi kan, ada radhiyallahu anhunya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau disebut, apalagi setiap malam bulan puasa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, taradu'an radhiyallahu an, taradu'an radhiyallahu an, kan begitu. Al Khalifatul Awwal, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq taradu'an radhiyallahu an. Jadi yang memandu ini bilangnya taradu, jangan radhiyallahu anhu juga, jangan taradu. Taradu itu fi'il amr, menyuruh orang untuk mengucap radhiyallahu anhu. Taradu'an gitu. Tarada ya tarada, taradiyan. Fi'il amarnya taradu. Ini ucapkan radhiyallahu anhu, begitu pemandunya. Ini al khalifatul awwal al-mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan taradu'an begitu. Nanti yang Yahudi baru radhiyallahu an. Begitu yang benar. Tapi ulun selama ini bib radhiyallahu anhu juga. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting doa ya. Cuman kalau kita di depan orang Arab diketawakan sama dia, kita salah soalnya. Ya. Terus ada yang bilang begini bib, al khalifatul awwalu, ada yang bilang al khalifatul ula. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Jangan gara-gara ula dan awal akhirnya bahasa sindiran. Akhirnya kaum neng ini lawan kaum neng itu ampih. Ada mau lagi merajuk. Al khalifatul awal itu bi'tibaril makna. Bi'tibaril makna, kalau memandang dari maknanya khalifah itu mudzakkar, laki-laki. Kalau dalam segi makna khalifah pemimpin kan laki-laki. Sayyidina Abu Bakar laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Nah, kalau kita memandang dalam segi makna al khalifatul awwal, nggak salah, khalifah yang pertama. Maksudnya pemimpin yang pertama, bi'tibaril makna, karena memandang maknanya. Pemimpin khalifah mudzakkar, laki-laki, makanya awal. Nah kalau kita memandang ke lafaz al-khalifatu baru ula, nggak apa-apa juga, boleh juga. Karena al-khalifatu secara lafaz muannas, ada tak marbutohnya. Al-khalifatul ula boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Memandang lafaznya. Kalau lafaznya memang muannas, ada tak marbutohnya. Al-khalifatu, nah itu kan. Lalu al-ula memandang lafaznya, nggak masalah. Kalau al-khalifatul awwal boleh juga karena memandang maknanya, nggak masalah. Makanya perempuan kalau dia jadi makmum kan tetap niatnya makmuman ya. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Mestinya kan makmumatan. Iya kan? Perempuan kayak muslim, muslimah, muslimun, muslimatun, mukminun, mukminah, mukminatun, kan begitu. Almarhum, almarhumah. Ini kenapa? Makmuman juga. Kok bukan makmumatan? Berarti salah selama ini perempuan. Bukan salah, kamu yang masih
belum pelajari ilmunya. Kenapa? Boleh makmumatan karena memandang kepada dirinya. Dia perempuan, usolli, kan jadi makmum dia. Fardul maghribi, salat rakaat mustaqbil qiblah. Makmumatan, boleh. Karena dia perempuan, makmumah. Makmumatan. Jadi makmum kan? Iya. Yang dipimpin mengikut imam makmum. Terus kalau makmuman boleh juga kata para fuqaha, karena kembalinya kepada kalimat sakhsun. Sakhsun itu kan mudzakkar, artinya orang. Perempuan orang bukan, laki-laki orang juga bukan, kan sama-sama orang. Boleh, tapi makmuman itu sahibul halnya kepada sakhsun, orang, bukan kepada jenis kelaminnya. Kalau pada jenis kelamin ya harus makmumatan, boleh juga. Kalau makmuman boleh juga, karena memandang kepada sakhs, kepada orangnya. Nah itu ilmu itu luas. Semakin banyak ilmu, semakin sedikit protes. Biasanya yang bahasa sambatan, bahasa kanjangan urat guru, bahasa singgungan, lalu merajul, kadang lagi dah jadi imam, kadang lagi baca doa, merajuk. Maka alih pun meraju Tuhan jurang biar kalau merajukan anak kan diberi gulaan kan mau meraju Tuhan, waduh. Maka mau meraju Tuhan nih biar duit 1 juta ndak kan mambil ya, itu kali itu sudah. Alih sudah. Jangan berajuan dalam agama, berajuan. Jadi begitu. Dapat doa, itulah keuntungan menuntut ilmu. Wa ba'du ahli ilmi yad'una likulli man yudhkaru anhu syai'un minal ilmi. Nah itu. Dan sebahagian ahlul ilmi kadangkala mereka itu mendoakan bagi setiap orang yang disebutkan daripadanya sesuatu daripada ilmu. Siapa aja itu? Ketika ada orang disebut namanya karena ilmunya sedang disampaikan, entah itu imam yang jauh zamannya antara kita dengan beliau, seperti tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, atau seperti generasi para tabi'in. Ya, banyak generasi para tabi'in. Ada Wahab bin Munabbih, ada Ka'ab al-Ahbar, ada siapa tuh namanya, Urwah bin Zubair. Banyak tabi'in tuh banyak. Siapa lagi tuh, Ibnu Musayyib, menantunya Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, ya Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib. Apalagi itu banyak tabi'in kita sebut radhiyallahu anhu, atau generasi para imam setelahnya. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini beliau juga tabi'in karena sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Jadi Abu Hanifah juga tabi'in. Imam Syafi'i tabi'in, para imam. Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani radhiyallahu anhum ajma'in. Kita doakan mereka rahimahumullahu taala. Bahkan guru-guru kita yang baru-baru yang sampai saat ini, bahkan yang masih hidup, ketika disebut namanya kita sebut hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah memeliharakannya, mudah-mudahan Allah menjagakannya. Ini yang nulis Habib Zain bin Smith, nulis kitab Al-Manhajus Sabiq, masih hidup orangnya. Pas baca apa? Wa qala al-muallif rahimahullah taala misalnya, wa hafizahu wa ra'ah wa matta'ana bi tuli hayati fid dharain amin. Berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah taala memeliharanya dan menjaganya. Iya, apalagi wa matta'ana bi tuli hayati, dan mudah-mudahan Allah taala sejukkan kita, gembirakan kita dengan panjangnya umur beliau. Nah, ini kan doa. Itulah sebahagian ahlul ilmi, mereka mendoakan likulli, bagi setiap orang yang yudhkaru anhu syai'un minal ilmi,
yang disebutkan darinya sesuatu daripada ilmu. Artinya ilmu yang ada pada orang itu disebut, maka setelah menyebut itu kebiasaan ulama mendoakan orang tersebut. Warabbama, dan terkadang yaqra'u ba'duhum al-haditha, sebahagian mereka ulama itu membaca hadis bisanadihi, dengan sanadnya. Fayad'u li jami'i rijalis sanad, maka dia pun mendoakan kepada seluruh para lelaki periwayat-periwayat sanad itu. Orang dulu kalau baca hadis pakai sanad. Jadi kalau misalkan fulan menghafalkan 1000 hadis, artinya fulan menghafalkan 1000 hadis dengan sanadnya. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu nurun, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afdala al hasan al khuluqul hasan, inna afdalal hasan al khuluqul hasan misalnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, sudah berapa hadis tuh hafal? Ini cuma potongan hadis yang dihafal. Iya. Kalau mereka para periwayat hadis, Imam Bukhari itu pakai sanad. Kata Bukhari, haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala amba'ani fulan, qala akhbarani fulan, qala sami'tu fulan yaqul, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu sanad, baru hadisnya disampaikan. Kalau kita kan langsung saja qala Rasulullah, wah, kayak pernah bertemu aja sama Nabi. Hendak mengumpat di bubuhannya dahulu, dia kada hafal sanadnya. Barang aja sudah tak ada rotan akar pun jadi. Ente ketika menyebutkan hadis kan begitu. Tuh khotib-khotib hari Jumat tuh, sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah. Pernah ente dengar Rasul bilang gitu? Enggak, saya baca buku. Wah, baca buku. Kenapa? Karena enggak pakai sanad. Rasul pernah bersabda, oh pernah dengar ente. Nah, para ulama dulu nggak seperti itu, pakai sanad. Makanya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah, Sunan At-Tabrani, apalagi Sunan Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan-sunan itu maksudnya riwayat-riwayat sunnah. Apalagi ada juga namanya Musnad Abdur Razzaq As-San'ani, ada Musnad Ibni Abi Syaibah, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Imam Malik. Wah, itu sanad itu. Mereka tidak langsung mengatakan qala Rasulullah, tapi rawaina an fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, wa huwa an abihi, qala anba'ani fulan, wa huwa an syaikhihi, qala akhbarani fulan, qala ra'aitu fulan ibn fulan yaqul, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, hanya hadisnya disampaikan. Jadi kalau kita mendengar fulan hafal 1000 hadis, Habib Umar hafal 3000 hadis misalnya, bukan berarti Habib Umar menghafalkan qala Rasulullah sampai 3000, enggak, berikut dengan sanadnya itu. Apa? Rawaina an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai ke Imam Bukhari. Bukhari nanti masyhur sudah di dalam sahihnya itu ada sanadnya, an fulan sampai kepada tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru hadisnya disampaikan. Oh, ternyata ilmu itu luas ya. Jadi kita selama ini kalau Rasulullah itu nggak pakai sanad itu, nggak pakai sanad ya. Tapi kalau kita mau ngikut ulama-ulama muhaddisin terdahulu ya nggak bisa kita nyampaikan hadis karena banyak yang nggak hafal soalnya. Ya gitu, kita cuma mengikut al-maysur la yasqut bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dikerjakan ya jangan digugurkan lah gara-gara yang sulit. Artinya kita bisa menyampaikan qala Rasulullah walaupun tidak bisa dengan sanadnya, ya yang penting adalah yang disampaikan gitu ya. Asal bertanggung jawab. Maksud bertanggung jawab bagaimana? Karena nanti ada yang nanya, dari mana kamu dapat hadis itu? Kita bisa bilang, oh dari kitab Ihya Ulumuddin. Nih saya bukakan.
juz sekian halaman sekian. Nah itu kan enak, ada pertanggungjawabannya. Jangan qala Rasulullah SAW, dari mana kamu dapat hadis? Dari Google. Dari Google. Google nggak bisa bertanggung jawab di hari kiamat. Paham? Fasubhana man ikhtassa man syaa min ibadihi bima syaa min jazili ata'ih. Maka maha suci Allah yang mengkhususkan orang yang dikehendakinya dari segenap hamba-hambanya bima syaa, dengan apa yang diinginkannya, min jazili ata'ih, daripada banyaknya karunia-Nya. Nah itulah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah dari segenap hambanya, para ulama. Mudah-mudahan kita juga dipilih, dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kelompok mereka, dalam golongan mereka. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Masa saya sudah tua bisa jadi ulama? Siapa bilang tidak bisa? Bisa, pasti bisa. Karena apa? Fadlullahi wasi'. Karunia Allah itu, anugerah Allah itu, pemberian Allah itu wasi', luas, meliputi tua dan muda. Orang muda bisa jadi ulama, orang tua juga bisa jadi ulama. Paham? Asal kita giat, rajin dan terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ilhamkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Ikhlas hanya semata mengharap ridha dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin.